Kemudian pengukuran tegangan dan kuat arus. Nah, jadi tegangan dan kuat arus ini yang tegangan menggunakan voltmeter, yang arus menggunakan ampere meter. Tapi cara bacanya sama aja. Nah, ini di bawah ini ada gambar contohnya dari multimeter. Multimeter itu bisa digunakan untuk mengukur arus, bisa untuk mengukur tegangan. Kalau yang ini yang kuning DCV tulisannya berarti untuk mengukur tegangan DC, yang merah untuk mengukur tegangan AC, sedangkan yang biru itu ada gambarnya ohm berarti untuk mengukur hambatan, sedangkan yang putih DCA berarti untuk mengukur arus. Nah, itu. Nah, ada angkanya yang ada di warna kuning, biru, putih, merah, itu namanya adalah batas ukur. Nah, untuk batas ukur kita gunakan yang paling besar dulu. Batas ukur itu untuk apa ya? Jadi misalkan yang kamu ukur itu 50 volt. Jangan sampai kamu menggunakan batas ukur yang cuma 20 volt. Kan nggak muat nanti buat mengukur 50 volt. Jadi kamu masangnya batas ukur itu yang paling besar dulu. Jadi di sini kalau mau mengukur yang tegangan DC dari 1000 dulu, kemudian kalau masih belum terbaca diturunkan lagi 100, kalau belum terbaca baru diturunkan lagi 50. Nah, gitu ya. Kalau sudah terbaca ya sudah. Maksudnya terbaca itu gimana? Jarumnya ini loh jalan, jarum yang merah ini jalan. Nah, sekarang untuk membaca hasil pengukurannya. Nah, untuk membaca hasil pengukurannya itu dengan ini, hasil pengukurannya adalah skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali batas ukur. Nah, manakah skala yang ditunjuk, skala maksimum dan batas ukurnya? Jadi kalau batas ukur sudah jelas ya, yang ada di sini, tinggal kita nanti mau mengukur yang mana. Tegangan AC kah, tegangan DC, atau arus, ataukah hambatan. Nah, sedangkan yang skala yang ditunjuk ya berarti skala yang ditunjuk oleh jarum ini. Nah, kamu pakai yang barisan yang mana? Kalau kamu pakai barisan yang ini, jadi ini itu satu deret ya, 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10 itu satu deret. Berarti kalau ini ditunjuk, kamu lihat ini dari 0 sampai 2 ada 10 garis kecil-kecil. Berarti satu garisnya itu nilainya adalah 0,2. Nah, berarti kalau ini 4 kelebihan 2 garis berarti berapa? 4,4 dibagi batas ukur skala maksimumnya adalah 10 dikalikan dengan batas ukurnya. Kalau di sini batas ukurnya adalah 50. Nah, berarti hasilnya adalah 22 volt. Itu. Nah, kalau kita gunakan yang deretan atasnya 0, 10, 20 itu juga bisa. Jadi kita menggunakan yang ini. Nih 0, 20, 30, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini skala yang ditunjuknya berapa jadinya? Karena ini ada 10 garis ya, 10 titik dan jedanya adalah 10, berarti satu titiknya itu nilainya adalah 1. Nah, berarti kalau ini 20 lebih 2 garis berarti skala tunjuknya adalah 22. Berarti kalau kita pakai yang biru itu 22 dibagi dengan skala maksimumnya adalah 50 dikalikan berapa batas ukurnya tadi? Batas ukurnya 50. Nah, berapa? Coret berapa? 22. Berarti kita menggunakan yang deretan yang hijau yang 0, 2, 4, 6, 8, 10 sama yang deretan 0, 10, 20, 30, 40 dan 50 itu sama. Begitupun kalau kamu pakai deret yang warnanya merah ini. 0, 10, 0, 50, 10, 150, 200 dan 250. Hasilnya ini juga harus sama. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah
atau mungkin bisa dijabrikan di WA grup ya. Nah, terus kemudian mengukur, kegiatan mengukur itu kan tidak selalu benar terus toh, mesti ada kesalahan-kesalahannya. Nah, kesalahan dalam pengukuran ini ada 3 macam, yaitu ketiduran atau kesalahan umum yang dilakukan oleh pengamat. Mungkin tidak bisa cara mengukurnya, kemudian mengamatinya tidak tegak lurus dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kesalahan sistematis atau alat. Nah, ini berhubungan dengan alatnya. Mungkin alatnya itu rusak, mungkin alatnya itu awalnya tidak ada di jarum 0, jadi perlu dikalibrasi dan sebagainya. Terus kemudian kesalahan acak itu kesalahan, pokoknya ada aja kesalahannya. Nah, karena ada kesalahan-kesalahan dalam pengukuran ini, maka muncul yang namanya ketidakpastian dalam pengukuran, sehingga dalam pengukuran selalu dituliskan nilai ketidakpastiannya. Nah, untuk pengukuran ini ada 2 macam, yaitu pengukuran tunggal, nih ya, pengukuran tunggal, dan ada pengukuran apa? Udah baca? Pengukuran berulang. Nah, untuk pengukuran tunggal, ini nilai pengukurannya ya sesuai dengan nilai yang terbaca. Contohnya kayak ini, pensil penggaris. Pucuk E ada di angka 5, kemudian pangkalnya di angka 2, berarti panjangnya ini adalah 3 cm, 2 ke 5, 3 cm. Sedangkan ketidakpastiannya itu adalah setengah dari skala terkecil. Masih ingat skala terkecilnya? Jadi skala terkecilnya ini kan dari 2 ke 3, 1 cm ya, ini ada garis sebanyak 10, berarti satu garis itu panjangnya adalah 0,1 cm. Nah, jadi ketidakpastiannya adalah separuhnya. Berarti ketidakpastiannya untuk penggaris itu adalah 0, berapa? 0,05 cm. Nah, gitu ya. Nah, ini rangkumannya. Jadi nama alat ukurnya, kemudian nilai skala terkecil, terus kemudian ketidakpastiannya berapa. Kalau penggaris itu nilai terkecilnya 0,1, sehingga ketidakpastiannya adalah 0,05 cm. Kemudian jangka sorongnya tadi paling kecil yang terbaca adalah 0,01 cm. Ketidakpastiannya itu separuhnya sekian. Mikrometer skrupnya lebih kecil lagi dari jangka sorong, 0,01 cm atau 0,01 mm, sehingga ketidakpastiannya adalah 0,05 mm. Sedangkan kalau voltmeter dan ampermeter itu adalah skala terkecil dibagi skala maksimum dikalikan batas ukur. Untuk ketidakpastiannya silahkan disesuaikan dengan alat ukur yang digunakan. Nah, contohnya ini. Kalau ini skala terkecilnya mana? Skala terkecilnya itu contohnya 0 sampai 0 sampai 10 ini, berarti satu garisnya terbaca 2, berarti 1 dibagi skala maksimumnya 50 dikalikan dengan batas ukurnya 50. Berarti berapa? 1 volt. Nilai terkecilnya. Berarti untuk ketidakpastiannya adalah 0,5 volt. Nah, gitu ya. Untuk ketidakpastian berulang ini, kalau berulang itu namanya berulang berarti ya pengukurannya diulang-ulang. Nah, tapi karena dia berulang dan mungkin adanya kesalahan-kesalahan tersebut, maka nanti hasil pengukurannya itu berbeda. Contohnya ini ada mengukur pensil, panjang pensil, mengukur 6 kali. Tapi sebanyak 6 kali itu tadi datanya tidak ada yang sama. Nah, maka untuk itu hasil pengukurannya itu dicari rata-ratanya. Masih ingat rata-rata dalam matematika? Ya, jadi rata-ratanya ini dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya
pengukuran. Jadi di sini ini jumlahnya adalah 72,4 dibagi 6 hasilnya 12,1. Nah, ini adalah X-nya atau hasil pengukurannya. Sedangkan untuk ketidakpastiannya kita menggunakan persamaan ini. Mungkin di buku juga ada, silakan dibuka. Delta X sama dengan 1/n akar n kali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi n-1, di mana n itu adalah jumlah pengukurannya, di sini 6. Kemudian delta X kuadrat itu ini kan X-nya ini dikuadratkan, X-nya ini dikuadratkan, kemudian dijumlah. Nah, ini adalah nilai sigma XI kuadrat. Sedangkan sigma XI dikuadratkan, ini jumlahnya ini yaitu 72,4 dikuadratkan dibagi dengan 6-1. Nah, berarti ketidakpastiannya adalah 0,08. Nah, ini cukup tahu saja. Jadi mungkin kalau di SMA ini perhitungannya nggak terlalu digunakan, tapi nanti kalau kamu masuk ke jurusan fisika, terus kemudian nanti ada laporan percobaan yang udah kamu lakukan, nanti disuruh nyari ketidakpastiannya juga. Nah, untuk sementara itu dulu pertemuan kali ini Lutfi akhiri ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen atau mungkin bisa japri lewat WA group. Pertemuan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.